Ya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita telah membaca di Matius pasal 26 ayat 31 dan 35, di mana dalam konteks ini adalah mengenai uh, Simon Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Maka itu judul pagi hari ini adalah Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Nah, kisah yang sangat dramatis sekali ya, di mana Yesus memberitahukan bahwa ia harus menderita dan mati di tangan para pemimpin Yahudi dan bangkit kembali dari mati. Saudara bisa baca itu di Matius 16 ayat 21, 23. Nah, ketika murid-murid mendengar berita ini, mereka tentu sedih. Susunya Petrus menolak dan mengatakan kepada Yesus ya, katanya, "Guru, sebagai Tuhannya ya, sekali-sekali engkau tidak boleh ya mati." Ya, Yesus menarik dia katanya, enyaklah engkau iblis ke belakang ya. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Behind Petrus itu adalah pekerjaan kudus yang ingin coba menghalangi pekerjaan Tuhan di mana Yesus datang. Memang dia harus mati, saudara-saudara ya, untuk menembus dosa manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, ya secara manusiawi, tentu murid-murid ini kan ya mau bela gurunya, Yesus ya, yang hebat, Yesus yang berkuasa, Yesus yang baik, Yesus yang menyembuhkan orang sakit, kan? Ya, berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang lain, mereka coba ingin ya setidaknya membela, khususnya Petrus ya, seolah-olah dia mau bela Yesus. Oh nggak boleh, tidak boleh mati engkau Tuhan, yang begitu mau bela Yesus. Siapa yang tidak mau bela gurunya kan? Yang hebat begitu ah. Nah mungkin saudara sudah tahu ada kasus yang viral di Indonesia kan? Hampir mayoritas WNI Indonesia wah marah sekali ya mau bela Presiden Jokowi karena dia ya dikatakan oleh seorang katanya yang berpendidikan bajingan tolol. Oh mereka marah karena hanya dikatakan begini ya orang bela mati-matian supaya dia ditangkap atau dimasukin penjara. Nah apalagi murid-murid ini memandang melihat Yesus, dia adalah gurunya ya bahkan dia Tuhan dia ya tidak boleh mati gitu di tangannya para pemimpin-pemimpin Farisi ya kan coba mau bela tapi Tuhan ya tidak setuju bukan tidak setuju Tuhan tidak mau apa yang Petrus pikirkan itu kan itu bukan kehendak daripada Bapa yang surga. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus mengatakan kepada Petrus ya engkau akan menyangkal aku gitu sampai 3 kali ya sebelum ayam berkokok. Dia bela lagi. Oh tidak Tuhan, saya tidak akan menyangkal engkau. Ya, nah di situ di ayat yang keberapa situ di TB itu mengatakan tergoncang imannya ya TB itu yang ayat yang ke-31 ya. Coba ada di situ katanya Yesus mengatakan ya bahwa malam ini tergoncang imanmu ya. Ini terjemahan TB. Kalau bahasa Inggris tuh tidak ada tergoncang imannya di situ ya. Nah, mengatakan all you shall be offended. Nah, ini sudah diinterpretasi oleh TB ya. Jadi engkau akan tersandung. Terjemahan bahasa Indonesia hari ini tersandung ya. Apa itu tersandung ya? Kalau saudara berjalan-jalan ada balok batu di jalan, tiba-tiba Anda kena balok itu tersandung, kalau istilahnya. Tapi ada istilah tersandung itu artinya karena Yesus mereka itu menjadi ya, very sad, very sedih, ya. Jadi mereka bagaimana ini? Ya Yesus harus mati gitu.
Ya, apa yang terjadi kita lihat bahwa ya kata tersandung itu dalam arti pengertian sehari-hari yang mereka ada sedikit sedih mendengar itu ya. Nah, dan memang terjadi mereka meninggalkan Yesus kan gitu. Kalian akan meninggalkan aku gitu loh. Ya, meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di dalam teks sendiri, mari kita kembali ke dalam teks ya, ayat yang ke-32, saudara bisa baca di sana ya. Mari kita lihat di dalam ayat 32, aku tetap di mana itu? Membunuh. Oke, di ayat yang ke-31, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawan domba itu akan tercerai-berai ya. Mereka akan meninggalkan Yesus, betul. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang. Nah, tergoncang sini adalah tersandung ya. Karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata, aku berkata kepada sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid juga, maaf, semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Ya, mereka, mati-matian mau bela Yesus ya. Nah, saudara, apa yang terjadi kalau kita lihat? Pada waktu Yesus pergi berdoa di Getsemani bersama murid-muridnya, Yesus membawa 3 orang ke ring tempat Yesus berdoa. Nah, sampai 3 kali dan mereka semua begitu ngantuk tertidur karena Yesus berdoa cukup lama ya, hampir 1 jam begitu ya. Nah, saudara, Yesus tahu waktunya sudah akan datang di mana. Nah, salah satu muridnya yaitu Yudas Iskariot, dia tahu di mana Yesus berada dan dia membawa pasukan daripada yang dikirim oleh imam besar ya untuk menangkap Yesus yang dipimpin oleh Yudas Iskariot. Wah, saudara. Nah, ini apa yang terjadi dengan Yudas Iskariot, saudara-saudara. Kita sudah tahu di mana roh setan sudah masuk ke dalam pikirannya pada waktu mereka sedang makan Paskah. Dan dia pergi keluar untuk bernegosiasi ya dengan para imam supaya dia menyerahkan Yesus, tapi ada imbalannya, yaitu mereka kasih dia uang. Ini Yudas Iskariot ini memang sudah nggak ketolong ya. Maka itu ya sebenarnya lebih baik kalau orang itu yang menyangkal Yesus atau menjual Yesus itu ya lebih baik dia tidak dilahirkan ya. Nah, ini satu perkataan yang sangat keras sekali kepada Yudas Iskariot. Oh, dia nggak peduli. Pokoknya yang penting aku harus mendapatkan uang. Aku jual guruku. Tapi sebenarnya dia hampir tak jarang dia mengatakan guru ya. Dia selalu memakai kata bahasa Inggris itu master ya. Dia pernah memanggil guru dan atau Lord, Tuhan ya seperti Petrus begitu ya. Memang dia sudah agak hatinya sudah dikuasai oleh si iblis ini. Nah, akhirnya Yesus dicium dan ditangkap oleh namanya istilahnya oleh pasukan dari bait suci itu dan dibawa. Nah, Petrus, sudah ingat, ikut. Nah, Petrus ikut dari belakang, ikut apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Nah, sampai di rumah imam besar, kalau bahasa King James-nya the palace of the Caiaphas itu, imam besar itu, palace itu cukup besar berarti rumahnya itu. Ya, waktu saya ke Israel, saya pernah diajak oleh tour guide itu yang katanya menurut mereka inilah yang rumahnya imam besar Kayafas yang mengadili Tuhan Yesus. 100% saya percaya itu ada. Karena di bawah rumah itu ada satu ruang sel itu tahanan
untuk orang yang ditangkap dan disiksa di bawah itu di rumahnya Kayafas itu. Nah, saya pernah ke situ. Nah, sampai di situ Yesus diadili oleh imam besar, ya. Nah, Petrus kan tidak masuk ke situ, dia ada di halaman, ya kan. Nah, Alkitab dengan jelas mengatakan ada pelayan wanita berjumpa, kamu ini adalah pengikut Yesus. Nah, saudara bisa lihat itu. Pengikut Yesus kan dia mengatakan, aku tidak tahu apa yang kamu ngomong, katanya, gitu kan? Aku nggak tahu apa yang kamu ngomong. Kemudian ada lagi pelayanan wanita lain lagi. Kamu salah satu, katanya. Oh, aku tidak kenal itu orang. Nah, dia menjawab, dia tidak menyebut Yesus. Aku tidak kenal orang itu. Kemudian ada lagi seorang laki-laki datang. Kamu salah satu. Saya dengar lihat logat kamu ngomongnya, udah kamu orang Galilea. Dia mengatakan, dia mau ngutuk diri sendiri dan bersumpah, aku tidak mengenal orang itu. Pada waktu dia ngomong begitu, saudara-saudara, ayam jago, ya kita mengatakan ayam, ya, the crow atau katanya apa, nah, rooster, ya, bahasa Inggrisnya. Tentu ayam jago berkokok. Setelah ayam itu berkokok, Petrus baru sadar apa yang Yesus omong. Yesus bicarakan kepadanya, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Wah, waktu Petrus mendengar itu, dia sangat sedih. Kemudian dia keluar dari situ, dari halaman, dan dia menangis dan repented, ya, isi bahasa. Kalau kita mengatakan, ya, sedih karena dia menyesal akan apa yang dia telah katakan. Dia menyangkal Yesus. Saudara, apa bedanya dengan Judas Iskariot? Judas Iskariot bukan hanya menyangkal, tapi dia mengkhianati. Nah, saudara harus dengar, mengkhianati Yesus Kristus. Nah, kenapa? Karena dia bernegosiasi dengan imam besar, kemudian dia pergi di tempat di mana Yesus berada sedang berdoa, dia tahu tempatnya, dan dia membawa pasukan untuk menangkap Yesus. Coba Anda bayangkan, murid membawa pasukan menangkap gurunya, Yesus, dan dia mendapat keuntungan dari pengkhianatan dan penjualan kepada menjual Yesus dengan harga. Wah, ini kita katakan dosa yang sangat-sangat serius, ya. Anda menjual manusia, Anda memperdagangkan manusia. Wah, ini adalah melanggar hak asasi manusia, apalagi gurumu, ya kan, yang mengasihimu, yang selama 30 tahun makan bersama dan melihat mujizat. Engkau memperlakukan dia tidak manusiawi, bahkan engkau jual dia. Makanya Yesus mengatakan lebih baik orang demikian tidak dilahirkan dia di bumi ini, ya saudara. Nah, saudara, kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Judas Iskariot ini, memang ini adalah satu tipologi. Kalau kita dengar, tidak lihat cerita tentang Yusuf di Mesir, ya, di mana dia dijual oleh saudara-saudara. Ini ada tipologi tentang Tuhan Yesus. Nah, itu Yudas, ya, menjual Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, orang Kristen, nah, apakah kita bisa berbuat dosa yang sama dengan Yudas Iskariot atau Petrus menyangkal Tuhan Yesus Kristus? Oh, bisa terjadi di dalam kehidupan kita, ya saudara, bahwa orang yang berbuat mengkhianati atau menyangkal biasanya itu ada orang yang paling dekat, ya, dengan kita, ya, seperti Yesus, ya, murid-muridnya kan, dan Petrus juga kan, murid-muridnya kan. Kalau Petrus ini memang dia adalah seorang murid yang paling duluan, kalau ada apa-apa dia yang duluan ngomong gitu, dia yang duluan tampil gitu. Maka itu saya lihat ini apa nama itu, Petrus ini bisa diibaratkan seperti
ayam jago kandang gitu ya. Dia berani di kandang gitu ya. Makanya Yesus mengatakan, "You, hey, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali." Jangan begitu. Nah, maka itu kalau kita lihat ayam jago, saudara, seharusnya kita ingat itu Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Nah, ada satu gereja di Jakarta, di Pasar Baru, itu gereja tua itu ya. Nah, orang mengatakan itu gereja ayam. Karena di atas gerejanya itu ada dipasang itu ayam jago di atas salibnya sana itu. Kalau kita lihat situ, oh gereja ayam. Kalau saudara lihat situ, mau cari gerejanya sana, tanya orang, orang sudah tahu itu. Oh itu gereja ayam sana dekat Pasar Baru, gitu. Ya, ya. Jadi kalau kita lihat ayam jago sebagai orang Kristen, kita harus uh, apa namanya itu mengingat kembali, ayam jago itu adalah mengingatkan Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kehidupan orang Kristen sebagai pengikut Yesus bisa terjadi, saudara-saudara ya. Kita bisa melakukan dosa yang dilakukan oleh Petrus menyangkal Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yang ada satu cerita kisah yang sangat terkenal di kalangan orang Tionghoa, gereja Tionghoa khususnya yang ada di daratan Cina, yaitu satu pendeta besar di kalangan orang Tionghoa namanya Wang Mingtao. Wang Mingtao ini adalah generasi pertama di Cina yang menjadi hamba Tuhan pendeta ya. Nanti kalau Aswin di Taiwan bisa dengar-dengar kita orang, kamu orang Kristen Chinese yang senior mengenal namanya Wang Mingtao, mereka pasti bisa tahu khususnya negara gereja Tionghoa gitu ya. Wang Mingtao dia pendeta gitu. Nah, sejak komunis menguasai daratan Cina, jatuh ke tangan Mao Zedong, maka semua misionaris, semua kegiatan kekristenan itu semuanya lari meninggalkan China. Mereka pindah ke Taiwan, ada pindah ke Hong Kong. Karena pada waktu itu Hong Kong masih di bawah British ya, England ya. Nah, jadi Wang Mingtao ini ditangkap dan mereka mengatakan ya kami akan membebaskan kamu asal kamu menyangkal Yesus saja gitu. Ya menyangkal gitu ya. Akhirnya Wang Mingtao juga takut kan? Takut dimasuk penjara atau menjadi apa nama itu tahanan kerja paksa di China ini. Akhirnya dia bilang, oke, aku buat surat pernyataan aja. Langsung dia tulis, dia buat surat pernyataan, lalu dia tidak ditahan, dibebaskan. Nah, setelah dia bebas, hidupnya tidak tenang gitu loh. Ya, mau melayani Tuhan pun ya nggak begitu bebas karena harus dikontrol oleh komunis. Hatinya sedih, hatinya kacau, tidak ada damai sejahtera di dalam hidupnya. Akhirnya dia datang ke pejabat polisi, dia mengatakan, aku mau tarik kembali surat saya yang dulu, katanya. Sekarang aku tetap mau melayani Tuhan, aku tetap mau menjadi hambanya, tetap memberitakan Injil. Akhirnya dia ditangkap dan ditahan. Kemungkinan hampir 20 tahun gitu ya. Nah, dia dipenjarakan, mungkin ada bargaining-bargaining dari Amerika ya supaya dia itu dibebaskan begitu ya. Ya, beberapa tahun mungkin bertahan, ya, mungkin ada nego-nego, akhirnya Wang Mintao ini bebas, mungkin ada 10 tahun atau berapa tahun, gitu, saya kurang jelas itu. Akhirnya dia dibebaskan dan dia imigran ke Hong Kong. Nah, itu cerita Wang Mingtao. Nah, dia pernah melakukan ya, perbuatan yang menyangkal Tuhan Yesus. Nah, ada lagi kisah yang sangat terkenal di dalam sejarah gereja mula-mula gitu ya. Ada seorang murid namanya Polikap. Polikap itu adalah muridnya Rasul Yohanes, saudara-saudara. Nah, Polikap sudah umur 86 tahun, kemudian dia ditangkap oleh kaisar, mau dibunuh, mau dibakar, begitu. Jadi pejabat-pejabat mengatakan, oke, kaisar akan mengampuni kamu kalau kamu menyangkal Tuhan Yesus. Kamu bebas, gitu. Lalu Polikap bilang, saya sudah umur 86 tahun melayani Tuhan.
Tuhan saya, Yesus Kristus, tidak pernah berbuat jahat pun sekalipun untuk saya. Bagaimana mungkinkah saya mengkhianati dan menyangkal dia? Akhirnya apa terjadi? Dia harus dibakar, dibunuh. Nah, ini cerita kisah daripada Polikap. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelajaran apa yang dapat kita petik dari pelajaran Yudas ataupun Petrus ini, saudara-saudara? Dalam situasi kondisi yang tidak nyaman, ya, mengiring Tuhan Yesus, ya, seperti Petrus, ya, mengalami tantangan dalam situasi tidak baik. Nah, mungkin Petrus takut, ada takut dia, mungkin takut ditangkap dan sebagainya. Akhirnya dia mengatakan, aku tidak kenal Yesus. Nah, dari perkataan pertama, aku tidak mengerti apa yang kamu ngomong, katanya ke wanita. Kemudian yang kedua, dia mengatakan, aku tidak kenal dia, ya, menunjukkan kepada Yesus, kan sampai 2 kali itu. Nah, baru ayam berkokok. Nah, tentu apa yang dilakukan, dia menyadari perbuatannya tidak benar atau menyakiti hati Tuhan Yesus, ya. Kata maka itu dia sedih, dia keluar dan dia menangis. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, orang Kristen, para hamba Tuhan, ini juga satu pelajaran bagi saya sebagai hamba Tuhan. Ya, jangan sampai kita melakukan dosa ini menyangkal Tuhan kita, Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Ya, nah kita bisa terjadi hal ini bisa terjadi dalam hidup kita, sudah seperti yang saya sudah sampaikan testimoni kisah tentang Wang Ning tahu itu ya. Mungkin banyak lagi ya kisah-kisah yang lainnya yang menghadapi kesulitan, apalagi di dalam kesulitan masa-masa kesusahan, kesulitan ya, tentang seperti di China, komunis menguasai Tiongkok. Anda, wah memang ini adalah hal-hal yang sulit untuk kita hadapi. Apalagi seperti di Korea Utara, banyak kisah cerita orang pendeta dan sebagainya dibunuh dan mereka ditangkap dan supaya mereka menjadi pekerja, menjadi apa? Tahanan komunis ya, kerja paksa sampai mati loh, sudah bayangkan itu. Nah, kalau kita dalam posisi itu, wah mungkin kita bisa ambil keputusan-keputusan yang tidak gampang, ya. Tapi saya ingin tekankan di sini, dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam keadaan negara yang aman dalam tanda kutip, ya tidak terjadi apa-apa, seperti kita di Indonesia, kita sebagai orang Kristen, kita masih bisa kebaktian, bisa berkumpul, bisa memberitakan Injil, bisa bagi traktat. Nah, bisakah dalam hidup kita menyangkal Yesus? Bisa saja terjadi, saudara-saudara ya, karena situasi kondisi keadaan bisa terjadi, saudara-saudara ya. Nah, Paulus di sini juga pernah mengatakan di surat Filipi ya, bahwa banyak pendeta-pendeta juga yang memakai ayat-ayat firman Tuhan ya untuk mencari uang, untuk mencari ya, popularitas diri sendiri, bahkan untuk mencari uh, ya sesuatu hal bagi diri mereka sendiri, memberitakan Injil, ya. Mereka bisa memakai ayat-ayat firman Tuhan, ya, memutar balik firman Tuhan, ya, untuk mencari kepentingan diri sendiri. Bisa terjadi, kan sekarang sedang terjadi, ya. Kalau kita lihat di Amerika, saudara-saudara, ya, makanya ada satu profesor yang sangat terkenal, kan, Renal Kazali mengatakan memakai agama mencari uang. Nah, dengan kata kasarnya, kalau kita dalam kekristenan, memakai nama Yesus mencari uang. Apakah Anda tidak menjual Yesus? Ya begitu. Memakai ayat-ayat dengan nama Yesus ya, mempergunakan nama Yesus. Oh, bisa terjadi itu, dan sudah sekarang bisa terjadi. Nah, dan sedang terjadi di tengah-tengah kekristenan itu ya. Nah, bisa terjadi, saudara-saudara. Nah, memang setan itu licik ya. Dia ingin menggoda orang-orang Kristen, pengikut Yesus ya,
supaya kita setidaknya ya kita bisa menikmati ya hedonisme di dunia ini dengan tawaran-tawaran setan itu kita bisa dengan tanda kutip menjual dan atau kita juga bisa menyangkal Yesus Kristus, gitu. Nah, saudara, ada satu pendeta besar mengatakan ya namanya Adrian Roger ya gereja baptis yang sangat terkenal, dia sudah meninggal. Dia mengatakan kepada jemaatnya ya, jika Anda katanya mengasihi dunia ini, barang-barang yang ada di dunia ini melebihi Tuhan Yesus Kristus, Anda telah membuat apa yang Anda sayang itu, yang Anda mau itu adalah berhala Anda. Berhala Anda begitu ya. Jadi dengan kata lain dia ya engkau kompromi ya bisa terjadi ya. Betul? You mengkhianat atau you menjual Yesus, Anda juga bisa kompromi dengan dunia ini ya. Tapi kalau kita lihat di firman Tuhan mengatakan jelas di 1 Yohanes pasal 2 ya. Yohanes mengatakan janganlah mengasihi dunia ini apa yang ada dalam dunia ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, bila kita melihat ya masalah persoalan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, sebenarnya Yakobus mengatakan semua itu adalah hanya ujian imanmu saja. Ya, ujian imanmu, ujian iman kita supaya mendidik kita menjadi orang-orang Kristen yang bisa melawan situasi keadaan dunia ini ya supaya iman kita semakin ditempa, semakin kuat menghadapi dunia yang semakin hari kita lihat semakin bukan tambah baik, saudara. Oke, Anda bisa mengatakan dunia bertambah baik karena teknologi semakin canggih. Yes, tapi teknologi yang canggih hebat apapun, saudara, sampai hari ini pun kita lihat tidak bisa membawa tidak bisa memberikan permaaf, memecahkan masalah problema manusia secara global, ya kan? Amerika pernah ke bulan. Nah, sekarang pernah ke bulan Rusia, China, dan sekarang tahun 2023 India pernah sekarang sudah kirim pesawatnya ke bulan. Hebat kita mengatakan. Apakah teknologinya bisa memecahkan masalah hidup masyarakatnya? Tidak. Apalagi sekarang kita lihat di negara-negara Afrika, Brazil dan sebagainya masih banyak manusia-manusia yang hidup dalam tanda kutip itu seperti primitif ya. Tidak maju, tidak berkembang saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya kan? Nah, sebagai orang Kristen, ya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa hanya Yesus Kristus ya yang bisa memecahkan semua masalah problema manusia. Bila dia datang kembali, dia menjadi Raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Hanya dia saja yang bisa memecahkan masalah. Nah, sebelum dia datang, sebelum Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang katanya mengikut Tuhan Yesus menjadi muridnya? Apakah benar kita ini menjadi murid Tuhan Yesus atau kita adalah orang Kristen yang hanya meniru-niru murid Kristus? Nah, if you follow Christ, you have to deny yourself. Nah, Yesus mengatakan, ya kamu harus menyangkal dirimu, pikul salib. Ayo jelas, itu adalah the follower of Christ. Kalau you hanya imitate, mau engkau menyangkal dirimu, mau carry the cross, mau pikul salib, mungkin Anda bertanya, saya tidak mau. Saya mau ikut Tuhan, semuanya beres. Saya mau ikut Tuhan, semuanya sukses. Saya mau ikut Tuhan, kaya. Saya mau ikut Tuhan, makmur, sejahtera. Well, bukan berarti kita menentang orang yang bekerja
supaya mencari kehidupan yang lebih baik. Oh, tidak, boleh. Kita boleh kerja. Anda boleh kerja, mencari uang. Itu tidak ada masalah. Tapi our priority, prioritas kita ya, hidup kita itu bukan ke situ. Tapi prioritas kita adalah kita mau ya ikut Tuhan sampai bertemu dengan Tuhan. Kan begitu. Nah, saudara-saudara, ya, kita memang masih hidup di dunia ini. Dunia yang banyak tantangan, yes. Setan juga licik, dia akan memakai segala hal supaya menjatuhkan kita, supaya kita bisa menjual Yesus atau kita menyangkal Yesus, bisa terjadi. Bisa terjadi dengan orang-orang percaya. Nah, saudara, kalau kita kembali lihat Petrus ya, saudara ya, ya memang dia tahu dia sudah salah, dia buat salah. Tapi apa yang terjadi kemudian setelah Yesus bangkit dari mati? Nah, kita lihat ada perubahan terjadi dengan Petrus, ya kan? Apalagi sejak Roh Kudus turun, wah mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Lalu dengan Yudas Iskariot bagaimana? Yudas Iskariot dia juga menyesal, aku sudah buat salah katanya. Dia bersalah, menyesal, tapi dia tidak bertobat datang kepada Tuhan Yesus. Tapi malahan dia bunuh diri. Anda bisa bayangkan. Dia bunuh diri. Dia lost forever. Dia hilang selamanya, saudara-saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa dia hilang? Ya, karena dia mengkhianati Yesus, dia menjual Yesus. Nah, kalau kita hidup di dalam dispensasi perjanjian lama, ada. Yuk kalau buat yang dosa gini, no ampun lagi. Tidak ada pengampunan lagi sama sekali. Nah, Petrus juga kalau dia tidak bertobat kepada Yesus, dia juga akan hilang. Tapi puji Tuhan, akhirnya ya dia sadar, dia kembali ikut Tuhan. Dan setelah Yesus bangkit, kan sudah bisa lihat, bertemu terakhir di Danau Galilea, Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya? Oh Yesus, engkau tahu aku mengasihimu. 3 kali Yesus bertanya. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Yesus sekarang dengan sungguh-sungguh bertanya kepada dia supaya dia buat satu komitmen. Apakah engkau mengasihi aku? Oke, Yesus, aku mengasihi engkau. Kalau gitu, kasih makan domba-dombaku. Puji Tuhan. Dengan 3 kali bertanya, Petrus sudah ngerti. Tuhan serius. Tuhan sangat serius, sangat dia mengasihi dia. Ya kan? Nah, akhirnya Petrus setelah menerima pencurahan Roh Kudus, ya mereka dipenuhi Roh Kudus. Dialah orang yang pertama kan berkhotbah. Berapa ribu itu? Ya, ada 3.000, kemudian tambah lagi 5.000 orang, luar biasa khotbahnya, membawa orang-orang Yahudi, orang-orang Israel percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, Paulus mengatakan bahwa kita bukan hanya dikaruniakan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, tapi juga untuk menderita. Itu Filipi 1 ayat 29. Itu ayat sangat jelas, saudara. Ya, banyak orang Kristen yang tidak mau baca ayat ini juga ya. Oh, kalau ikut Tuhan susah, saya tidak mau. Masa ikut Tuhan susah? Saya nggak mau. Kalau ikut Tuhan susah, saya nggak percaya. Tapi saya mau ikut Tuhan Yesus yang semua sukses punya. Nah, itu another Jesus ya. Kalau kita katakan another gospel, Injil lain dan Yesus yang lain. Nah, kita percaya memberitakan adalah Yesus yang tertulis, yang diajarkan, yang diberitakan oleh para rasul. Dialah Yesus, dialah Tuhan kita, juru selamat kita, ya, yang sejati. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apakah saudara ya kita mau berkomitmen ya sebagai pengikut Yesus? Memang kadang-kadang kita diizinkan untuk melewati masa-masa sulit. Ya, dalam pelayanan saya semenjak saya masih muda, banyak sekali tantangan yang saya hadapi. Kadang-kadang saya pikir saya udah mau berhenti, nggak mau jadi hamba Tuhan. Udah saya pikir, aduh Tuhan kok susah amat jadi hamba Tuhan ini. Gajinya kecil gitu ya. Ya hanya cukup untuk sebulan gitu. Gimana saya mau sekolahin anak saya nanti ya. Udah banyak pikiran. Datang ini sakit ini ya. Kemudian pernah sakit, anak-anak sering sakit. Nah, Phoebe yang paling parah, paling banyak sakit ya.
sudah mau masuk hari Minggu, Phoebe itu ya selalu sakitnya pada hari Sabtu. Buat saya tidak bisa tidur sama semu ya. Harus malam-malam cari dokter karena dia tidak bisa nafas gitu. Kita harus cari dokter, bawa dia ke dokter, kasih obat. Wah, saya banyak kali mengalami hal-hal demikian sebenarnya. Saya pernah kena apa namanya itu demam berdarah, hampir mati saya. Ya, nah, kemudian saraf kejepit, kemudian kena COVID lagi. Saya alami semua ini. Kadang-kadang saya pikir ya Tuhan, kenapa ini dalam hidup ini banyak sekali ya apa yang saya alami ya. Tapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan masih memberi saya kesehatan, kekuatan ya bisa bersekutu dengan saudara-saudara yang mengasihi Tuhan. Nah, memang semua ujian ini kita anggap semua ujian bagi iman kita, menempa kita, supaya kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang handal, yang mau berjuang untuk iman yang benar di akhir zaman ini. Ya, bila kita melihat situasi kondisi dunia ini, mari kita anggap semua itu adalah satu ujian bagi kita menuju kepada hidup yang kekal, berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya saudara-saudara kita yang ada di sini, Anda sudah percaya kepada Yesus. Marilah kita berkomitmen ikut Tuhan dan berjuang untuk iman yang benar di akhir zaman ini. Sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Yesus diagungkan sampai kita berjumpa dengan Dia satu hari nanti di surga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.